Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Sulistiawati dengan NIM 86206230 219. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Primagraha dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ika Evitasari Aris MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang supervisi pendidikan. Apa sih supervisi pendidikan itu? Secara etimologis, istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision yang artinya pengawasan. Dari sudut pandang morfologi, supervision dapat dijelaskan dalam bentuk kata. Supervision terdiri atas dua kata, yaitu super dan vision. Istilah super berarti atas atau lebih, sedangkan istilah vision dimaknai diartikan sebagai melihat, mengawasi, dan meneliti. Istilah lain yang dikenal adalah supervisor, merupakan orang yang melakukan aktivitas di supervisi. Dengan demikian, seorang supervisor memiliki posisi dan kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang ada di supervisi. Ia akan melihat, menilai, dan mengawasi orang-orang yang ada di supervisi. Secara umum, supervision is an assistance is the development of a better teaching learning situation. Dengan kata lain, supervisi merupakan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai upaya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya, khususnya belajar mengajar. Ada juga beberapa pengertian supervisi pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu dari Oloro dan Adeyemo pada tahun 2012 mengemukakan bahwa supervisi pendidikan adalah a day-to-day guidance of all education operations, coordinations of the detailed work and cultivation of good working relationship among all the people involved in the teaching learning process. Pada dasarnya, supervisi pendidikan ini menekankan pada bimbingan pengarahan dan koordinasi proses belajar dan mengajar yang dilakukan di lingkup pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Amelembun pada tahun 2007 mengemukakan bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan yang diarahkan pada perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Dan yang ketiga yaitu menurut Taimas pada tahun 2011 mengemukakan bahwa supervision in education is a professional guidance and support which is provided when and where it necessary and applied to all levels of education. Supervisi pendidikan dimaknai sebagai bimbingan dan dukungan profesional yang diberikan kapanpun dan dimanapun diperlukan serta diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi merupakan wilayah, area, atau lingkup yang menjadi objek yang akan disupervisi. Ruang lingkup supervisi pada lembaga pendidikan meliputi bidang kehidupan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran, kata Nurmayali tahun 2018, dan Ari Kunto tahun 2006 mengidentifikasi sasaran supervisi ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik pada intinya adalah membina guru dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran. Oleh karenanya, sasaran supervisi akademik adalah pendidik dalam proses pembelajaran, menyusun silabus dan RPP, memilih strategi atau metode atau teknik pembelajaran, melakukan penilaian terhadap proses hasil belajar, serta tindakan kelas. Dan yang kedua yaitu supervisi administrasi. Nah, kegiatan ini difokuskan pada pengamatan supervisor terhadap permasalahan administratif yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya kegiatan pembelajaran. Supervisi lembaga kegiatan ini difokuskan pada objek pengamatan supervisor terhadap permasalahan yang berada pada seluruh aspek kehidupan sekolah. Ruang lingkup supervisi pendidikan pada hakikatnya mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah.
Bafadal Dalla Mokhtar dan Iskandar mengatakan bahwa ruang lingkup supervisi pendidikan meliputi supervisi bidang kurikulum, supervisi bidang kesiswaan, supervisi bidang kepegawaian, supervisi bidang keuangan, supervisi bidang sarana prasarana, supervisi bidang humas, dan terakhir yaitu supervisi bidang ketatausahaan. Dan yang ketiga yaitu latar belakang pentingnya supervisi pendidikan. Sapundi pada tahun 1986 berpendapat bahwa terdapat dua hal yang menjadi dasar pentingnya pelaksanaan supervisi pendidikan, diantaranya yaitu satu, perkembangan kurikulum merupakan gejala kemajuan pendidikan. Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tersebut memerlukan penyesuaian yang terus-menerus keadaan nyata di lapangan. Hal ini berarti bahwa guru-guru senantiasa harus berusaha mengembangkan kreativitasnya agar daya upaya pendidikan berdasarkan kurikulum dapat terlaksana secara baik. Namun demikian, upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus. Banyak hal yang sering menghambat, yaitu tidak lengkapnya informasi yang diterima, keadaan sekolah yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum, masyarakat yang tidak mau membantu, keterampilan menerapkan metode yang masih harus ditingkatkan, dan bahkan proses memecahkan masalah belum terkuasai. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah yang melaksanakan kebijakan pendidikan di tingkat paling mendasar memerlukan bantuan-bantuan khusus dalam memenuhi tuntutan pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu pengembangan personel, pegawai, atau karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus-menerus dalam suatu organisasi. Pengembangan personel dapat dilaksanakan secara formal dan informal. Pengembangan formal menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan melalui penataran tugas belajar, tata loka karya, dan sejenisnya. Sedangkan pengembangan informal merupakan tanggung jawab pegawai sendiri dan dilaksanakan secara mandiri atau bersama dengan rekan kerjanya melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan ilmiah, percobaan suatu metode belajar mengajar, dan lain sebagainya. Berdasarkan kedua alasan tersebut, menunjukkan bahwa kegiatan supervisi sangat penting untuk dilakukan, apalagi mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, mengharuskan dunia pendidikan beradaptasi dan melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.